Sahabat setangkai lupa, dulu sewaktu saya masih kuliah S1 Pendidikan Keagamaan Buddha, saya sering dibilang oleh dosen saya bahwa yang menjadikan seseorang bermoral, taat moral dan sebagainya itu adalah keberadaan rasa malu akan perbuatan salah atau iri dan rasa takut akan akibat perbuatan salah atau otapa. Nah, ini yang berkontribusi bagi ketaatan norma hukum di masyarakat. Nah, tapi apakah memang demikian atau bagaimana? Karena dulu dosen saya pun tidak banyak menjelaskan, hanya sebatas menjelaskan seperti itu. Dan kebetulan dulu kami di STAB juga belajar dasar-dasar hukum, gitu. Dasar-dasar sistem tata hukum di Indonesia seperti itu. Nah, jadi di sini saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang saya ketahui, ya, bagaimana sebuah norma itu bisa dibentuk, gitu. Dan bagaimana sih kok bisa ada masyarakat atau bagian dari masyarakat itu sendiri yang taat atau justru malah mencari-cari celah pelanggaran daripada sebuah hukum itu sendiri. Kita masuk dulu, apa sih itu norma? Ya, norma ini banyak definisi dari para ahli, teman-teman. Jadi kita bisa berikan satu definisi, yaitu patokan atau pedoman dalam berperilaku yang sifatnya mengikat satu kelompok masyarakat, satu kelompok orang di dalam masyarakat, seperti itu. Nah, norma sendiri ada 4 jenis nih. Ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Yang mana ini semua berasal dari nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri, gitu. Kecuali agama, ya agama itu nilai-nilainya berasal dari kitab suci, seperti itu. Kalau norma hukum itu juga berasal dari perpaduan dari 3 norma yang lain nilai-nilainya. Norma kesusilaan dan kesopanan itu lebih berasal daripada nilai-nilai yang berlaku di satu masyarakat atau komunitas tertentu, seperti itu. Nah, norma hukum sendiri ini ada 4 poin yang bisa kita cermati. Yang pertama, hukum itu terbentuk dari nilai. Nilai apakah itu? Sepanjang yang saya ketahui itu ya, adalah nilai agama, nilai kesusilaan, dan nilai kesopanan. Dulu waktu kita kuliah tuh, dosen-dosen bilang hukum itu terbentuk atas apa? Atas kesepakatan, gitu. Dan mengandung nilai-nilai apa? Yaitu nilai dari agama, nilai dari kesusilaan, dan nilai dari kesopanan itu sendiri. Seperti itu, teman-teman. Dan kemudian nilai-nilai yang ada ini, ya karena adanya satu masalah gitu ya teman-teman yang ada di masyarakat, kemudian disepakati oleh masyarakat sendiri melalui permusyawaratan perwakilan. Misalkan ada masalah yang lagi viral tuh tentang misalkan kebocoran data, gitu ya. Lalu kan kita belum ada undang-undang yang melindungi gitu kan, makanya disepakatilah kemarin itu baru disepakati undang-undang tentang perlindungan data, seperti itu. Atau yang agak konservatif zaman dulu misalkan tentang mencuri itu secara nilai kesopanan, norma kesopanan maupun norma kesusilaan itu tidak boleh. Tapi karena nggak ada hukuman, kita perlu ingat nih, norma kesusilaan dan kesopanan itu rata-rata tidak mengandung hukuman yang mengikat. Paling sifatnya hanya hukuman sosial saja, tidak ada hukuman pidananya. Jadi dirasa kurang kuat, akhirnya dibuatlah satu hukum yang menyatakan bahwa mencuri itu dilarang. Disepakati oleh masyarakat melalui permusyawaratan perwakilan, yaitu wakil-wakilnya masyarakat. Nah, kemudian norma hukum ini menjadi refleksi dari moralitas. Biasanya semakin banyak hukumnya itu menandakan sudah semakin banyak perbaikan akan celah-celah hukum. Nah, karena semakin banyaknya perbaikan ini menunjukkan apa? Ternyata pelanggaran itu sudah semakin kompleks gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau masyarakatnya taat hukum, ya tidak banyak pelanggaran hukum, masyarakatnya tertib, nah ini refleksi dari moralitas masyarakatnya ternyata itu baik, gitu. Ini bisa jadi indikator. Kalau tidak banyak pelanggaran hukum berarti masyarakatnya taat moral, tertib moral. Tapi kalau hukum ini selalu dicari-cari celahnya,
Ini menandakan apa? Itu masyarakat semakin tidak bermoral, bahkan hukum agama pun bisa dicari-cari celahnya. Dulu saya pernah membaca, ada satu komentar, tapi saya lupa itu dari siapa. Dia bilang, kalau kamu paham winaya, kamu bahkan bisa membunuh seekor ayam tanpa melanggar winaya itu. Itu apa? Itu mencari celah. Gitu. Demikian juga dengan norma hukum gitu ya. Apapun bisa dicari celahnya pasti. Tidak ada yang sempurna. Tapi kalau kita tidak berniat untuk mencari celah, melainkan memang moral kita bagus, kita nggak akan berusaha untuk itu. Gitu. Tapi kalau memang dasarnya mental kita jelek, itu ya tetap aja adanya peraturan itu untuk dicari celahnya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kita sudah belajar di pendidikan keagamaan Buddha ini tentang yang namanya sila moralitas. Kalau bagi umat awam itu ada yang namanya Pancasila, menghindari pembunuhan makhluk hidup, menghindari mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, menghindari perbuatan asusila, menghindari ucapan yang tidak benar, dan terakhir adalah menghindari mengkonsumsi zat yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, sila atau moralitas ini yang mencegah masyarakat dari berbuat jahat. Kita dulu diajarkan bahwa sebab terdekatnya adalah hiri dan otapa. Hiri adalah rasa malu untuk berbuat salah, dan otapa adalah rasa takut untuk akibat perbuatan salah. Dan sila ini adalah bagian dari norma agama yang turut berkontribusi membentuk masyarakat yang taat hukum. Tidak hanya hukum agama, tapi juga norma hukum yang berlaku di masyarakat. Seperti itu teman-teman. Nah, targetnya kita sebenarnya adalah kita bukan semata-mata memaksa semua umat Buddha itu mematuhi sila dan hukum. Ya. Atau masyarakat luas lah, kita beri spek yang lebih luas. Bukan semata-mata kita paksa mereka untuk patuh hukum, walaupun hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa. Tetapi yang lebih penting adalah membangun dan mengembangkan kesadaran penuh akan hiri otapa itu sendiri, teman-teman. Karena biasanya orang itu kalau mau melakukan satu perbuatan jahat, dia pasti mikir-mikir dulu. Gitu kan? Pasti mikir akibatnya. Mikir takut hukumannya. Gitu kan? Mikir rasa malunya. Seperti itu. Meskipun tidak ada peraturan yang begitu mengikat, gitu ya. Tidak ada sanksi hukum yang berat gitu. Misalkan kayak norma asusila, norma kesopanan yang berlaku di masyarakat itu kan gak ada hukumnya yang bersifat mengikat gitu ya. Paling kalau kita lihat masyarakat zaman dulu, orang ketahuan mencuri ayam misalkan, paling dibawa ke pos RT, didiskusikan gimana, ya cuma nanti paling jadi bahan omongan masyarakat aja gitu kan. Nah, tapi kalau orang ini punya kesadaran penuh hiri dan otapa, rasa malu dan rasa takut untuk berbuat salah, dia akan secara otomatis memiliki sila dan taat hukum tanpa perlu dipaksa-paksa, tanpa perlu ditakut-takuti oleh adanya aparat penegak hukum ataupun pidana seperti itu. Tapi kalau dia tidak punya hiri dan otapa, ini yang menjadi lebih bahaya. Hukum itu akan dicari celahnya, hukum itu akan dicari bagaimana sih agar bisa dilewati tanpa melanggar hukum ini sendiri. Gitu. Jadi targetnya adalah bukan sekedar kita membuat pasal, bukan sekedar kita membuat aturan yang semakin rapat, tapi juga kita membangun mindset, membangun pemikiran masyarakatnya. Agar kita menanamkan nilai akan hiri dan otapa ini. Dari situlah akan membentuk norma hukum yang memang bisa mewakili daripada keadilan itu sendiri. Gitu. Karena apa? Keadilan itu hanya terisi apabila masyarakatnya juga bisa berperilaku adil pada sesama. Kalau enggak nanti akan terciptalah satu keadilan semu. Keadilan semu kenapa? Ya walaupun kita tahu itu salah, tapi karena itu sudah disepakati oleh masyarakat menjadi hukum yang berlaku, ya sudah, namanya keadilan semu. Itu ya teman-teman. Ya, demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.